pemerintah untuk menyokong hal tersebut. Apakah pemerintahnya bisa bantu atau tidak? Menurut saya itu. Tolong dikoreksi kalau ada yang salah. Terima kasih. Ini Bang Heri menyoroti masalah teknologinya gitu ya? Iya, teknologi biayanya juga. Astaga mah. Teknologi informasi. Ya udah coba segitu dulu, kita tampung lagi sedikit lagi. Kembali ke makalah. Makalah. Iya, Pak. Makalah. Ya udah lanjut. Cukup ya, kita tanggapan dulu pertanyaan dulu nih. Sampai jam 10 ya. Sampai jam 10 ya. Pak dosen kali. Oke, pertanyaan yang pertama dari Pak Jamal, coba saya tanggapin. Jadi tadi pertanyaan Pak Jamal terkait bagaimana upaya stockholder atau pemimpin ya ketika ingin mewujudkan SIM. Jadi yang pertama mungkin seorang pemimpin, misalkan di suatu sekolah, yang pertama harus koordinasi dengan anggota-anggotanya dan mampu merangkul atau mengayomi, menjelaskan dulu bagaimana tujuannya, Iya, suaranya, suara tuh, ada suara. Itu mau Jalan bulat. Ada tukang tahu bulat lewat. Agung, mati tahu bulat, Gung. Mute dulu yang lain. Mute dulu ya, Pak. jalan tuh, Gamal tuh. Gamal udah. Iya, ya, monitor. Monitor. Tabela, Pak Faras absen. Pak Sony lanjutkan, Pak Sony. Ya, jadi seperti itu ketika pemimpin ingin membuat sistem SIM informasi manajemen di sekolah tersebut, jadi yang langkah yang pertama memang harus dikuatkan dulu anggotanya. Intinya anggota di suatu sekolah itu, misalnya guru-gurunya harus dikuatkan dulu, dijelaskan dulu maksud tujuannya, terus manfaatnya bagaimana, seperti itu. Nah setelah itu ketika sudah dipaparkan kepada anggotanya, baru bisa untuk merancang sistem tersebut terkait misalkan pengolahan data terkait data siswa, kemudian nilai-nilai siswa, absensi untuk karyawannya, seperti itu. Nah setelah itu baru dicoba dan disosialisasikan di sekolah tersebut. Suara mikrofonmu dibuka. Mungkin ada tambahan dari Amanda? Pak, kalau menurut ini kan seperti yang dikatakan Pak Heri tadi, Pak, adanya tuh dana juga sih, Pak, terkait dengan dana dan juga sarana dari sistem informasi manajemen tersebut. Kurang lebih seperti itu, Pak. Untuk membangun sinergi pada SIM ini tidak hanya dari SDM-nya saja, tapi juga sarana dari bagaimana cara kita mengaplikasikan si sistem informasi manajemen tersebut. Kurang lebih seperti itu, Pak. Iya. Tapi memang ini ya, barangkali satu juga yang mungkin perlu kita soroti, yaitu budaya. Jadi itu lebih penting dibahas. Budaya kita nih hampir bisa dibilang masih rendah kesadarannya untuk melakukan disiplin gitu ya, sehingga bisa saya ulang, sebagus apapun atau manajemen kalau para stakeholder-nya tidak memiliki komitmen yang tinggi untuk bisa sama-sama menyadari akan pentingnya satu kebersamaan, itu juga akhirnya tidak bisa berjalan baik. Jadi itu juga saya pikir perlu. Tadi jawaban tadi juga saya anggap sudah.
budaya. Udah jelas ya Pak Jamal? Siap. Selanjutnya pertanyaannya Kang Agung. Amanda mohon ditanggapin dulu. Baik Pak Agung, ya ini apa namanya, terkait sumbernya dari mana yang Kementerian Agama ya Pak ya, pertanyaannya. Mohon maaf Pak, agak jauh suaranya. Yang pertama pertanyaannya tentang dan berkaitan dengan penerapan ISIS juga pemaknaan yang sudah kalau sudah dipakai dan yang jelas kalau sudah terpakai. Agung, suaranya kencengin dikit, naikin dikit. Iya ada benar itu emang yang ditarik kan dalilnya tuh emang Agung. Agung, suaranya Butuh dalil doang. Amanda. Iya Pak. Bang Agung tuh cuma butuh dalil, dia mah butuh dalil. Dalil dari Kementerian Agama. Lu main aja buat Kementerian Agama toh. Iya. Orang baku emang begitu, dikit dalil. Biasa. Pertanyaan yang pertama, Ini orang di sini. dua pertanyaan. yang jelas dulu, jelas. Bentar Pak, Pak Agung ngomong. Matiin dulu toh. Agak jauh Pak Agung, suaranya masih agak jauh. Ya, udah dengar sekarang? Ya sudah. Oke, jadi pertanyaan yang pertama itu menyoroti tentang sistem SIM dan ISIS. Ini kan sangat bagus sekali. Ini yang tepat. Nah, pertanyaannya adalah kawan mana yang Manten lagi ngobrol sama manten. ya, kalau memang sudah Iya. sekolah Arif yang kenal dari dari sini untuk swasta dibanding Arif Dewo. kita bisa mengambil pengambilan dari sini. Lalu harusnya kalau pemakalan menggunakan maka paling tidak sekolah yang memang sudah Itu bagus. pembuatan Iya. Ini orangnya Dewo ya. baik pasti sudah dipakai dan agar kita bisa melihat kekurangan dan kelebihannya dari contoh tersebut karena kan di sini makalah menyebutkan ini kebutuhan tambah ini adalah olah artinya itu sudah terpakai cuman kita belum tahu sekolahnya sekolah mana seperti apa kekurangan kelebihannya dan kemajuannya seperti apa kalau seandainya ini sebuah sistem yang bagus, maka hasilnya 100%, 90%. Kalau memang hasilnya tidak bagus, nggak perlu juga ditonjolkan. Itu jelas ini bagus. Ini saja yang sudah disampaikan oleh Bos Heri bahwa ini membutuhkan uang banyak. Gitu kan, kami saja di sini mohon maaf bukan semua, artinya belum pakai hal ini, belum pakai yang ini. Yang kedua nanti Asli nggak kedengeran. yang lain dengar. Kirimin Kapten Bat tuh coba. Katan bat kuat. Dia lagi melakukan Baik Pak Agung, saya ingin menanggap pertanyaan Pak Agung yang pertama dulu ya Pak ya. Ya betul, siap lanjut. Ya, pertanyaan pertama, sekolah mana ya kan Pak ya yang sudah menerapkan sistem informasi manajemen? Di sini saya ketemu sebuah jurnal dari Jurnal Idaroh di sekolah SMP Negeri 21 Makassar sudah menerapkan sistem informasi manajemen. Hanya saja SIM yang digunakan itu tidak
tidak digunakan seperti halnya yang kami paparkan di makalah. Tapi seperti itu, ya Pak ya. Itu pun juga yang kami dapati adanya di sekolah SMP 21 Makassar tersebut, gitu Pak. Hanya saja yang yang menjadi titik fokus di sini adalah kekurangannya Pak, yaitu bagaimana sumber daya manusianya atau SDM dalam pengaplikasian SIM tersebut masih merasakan beberapa kesulitan. Karena yang tadi seperti Jamal bilang, kurang lebih ya Pak Jamal ya, kurang lebih yaitu dengan budaya kita. Seperti itu. Adapun juga beberapa guru merasa kesulitan karena penggunaan sistem informasi manajemen tersebut. Tapi di sini di sekolah SMP Negeri 21 Makassar merasa ada kemudahan bagi siswa dan juga bagi pelaku administrasi sekolah, karena memudahkan administrasi sekolah dalam menginput data, seperti halnya menginput data yang sudah ada di bagian C, yaitu cakupan sistem informasi pendidikan, yaitu seperti pengelolaan kesiswaannya, data-data dari pengelolaan kesiswaannya, kurang lebih seperti itu Pak, pengelolaan akademik, itu dari pengelolaan keuangannya, seperti itu Pak. Kurang lebih seperti itu yang sudah diaplikasikan oleh SMP Negeri 21 Makassar. Ya seperti itu Pak. Boleh menambahkan? Boleh Pak, boleh Pak Anwar, boleh. Assalamualaikum Silakan Pak Anwar. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak dosen yang saya hormati, teman-teman semua yang saya sayangi. Yang benar. Beberapa aja deh, jangan lama nggak usah. Siap, perhatikan. Kalau saya mencermati dari bagaimana manajemen sekolah yang tadi saya sempat mungkin tidak begitu optimal mendengarkan, tapi intinya bagaimana permasalahan sistem informasi di sekolah ketika manajemen sekolah itu dilaksanakan dengan ada sebelah sebentar. Mau nambahin, mau nanya nih. Ya, perhatikan. Ya, ini biasanya permasalahannya adalah satu SDM-nya, ya, yang pertama SDM, yang kedua dari segi fasilitas manajemen itu sendiri, ya, diantaranya aplikasinya yang memang perlu di-upgrade kembali. Yang kedua memang kebutuhan dari bandwidth-nya, daya dorong untuk internet itu memang perlu optimal gitu kan. Nah ini biasanya tiga kendala ini sangat rentan sekali dalam permasalahan kita di sekolah yang sekolah saya sudah menerapkan ini. Jadi dari dulu ada BIOS, kemudian ada SIAP, kemudian ada sistem informasi, ini semua dari lokal sampai kita membayar juga. Dan memang permasalahannya tiga itu, satu SDM-nya, yang kedua tentang upgrade dari teknologi yang memang dibutuhkan oleh sekolah itu sendiri, yang ketiga adalah bandwidth atau kebutuhan teknologi, kebutuhan daya dorong dari internet itu sendiri. Tiga biasanya. Itu sedikit aja. Iya. Gini. Saya bikin tambahin dikit. Tambahin dikit. Iya Pak Jamal. Jadi gini maksud saya. Maksud saya begini. Kan ini kan kalau saya menurut saya ini kan semacam konsep. Itu kan artinya bisa penawaran gitu. Artinya untuk menggunakan itu tentu biayanya juga nggak sedikit. Diperlukan kesiapan yang sangat matang. Jadi maksud saya adalah bukan masalah sekolah mana atau yayasan mana yang menggunakan seperti ini. Itu bukannya satu hal yang penting menurut saya, sebab ini kan konsep penawaran dari pihak konseptor gitu istilahnya, dari pihak manajemen. Artinya kalau mau dipakai seperti ini kan idealnya seperti ini. Kenyataannya di lapangan kan tadi di SMP 2 Makassar pun ternyata belum siap. Al-Azhar sendiri yang setelah sekolah bagus juga nyatanya belum siap. Artinya bukan masalah sekolah mana menurut saya yang disoroti itu bukan sekolah mana, tapi ini harus kita tempuh. Itulah istilahnya semacam visi ataupun fisik pendidikan ke depan seperti itu di Indonesia agar hasilnya maksimal, hasilnya bagus.
kita berharap semua sekolah atau yayasan juga menggunakan atau bisa menggunakan ini, tapi kan masalahnya kompleks banyak. Saya kira itu. Jadi nggak penting sekolah mana itu bagus. Saya menggarisbawahi, saya tidak setuju kalau sekolah mana tidak penting. Sekarang pertanyaannya, Anda tahu dari mana bahwa itu banyak problem kalau kita tidak tahu mengambil dari sekolah mana ketika dipakai? Kalau kita tahu dari sekolah mana, kita akan mengkaji berapa persen pendapatan itu dipakai, berapa persen kesulitan itu yang terjadi di sana. Sehingga ketika kita melihat contoh yang sudah ada, maka baru kita akan bisa memunculkan bahwa seberapa urgenkah penawaran ini harus kita ambil. Karena setelah kita melihat dari beberapa contoh, maka kita akan mengambil kesimpulan. Jadi sangat penting sekali menurut saya bahwa sebuah pertanyaan yang dimana sudah dipakai di manakah sistem ini, sehingga kita mencari solusi ketika karena kalau di sini tidak ada di makalah ini tidak ada contoh dari sekolah yang sudah pernah pakai. Kalau seandainya makalah mencantumkan kekurangan dan kelebihannya, maka kita tidak perlu. Jadi saya lihat sangat penting sekali. Karena biar bagaimanapun sebuah trik, sebuah cara, kalau hanya 10 lewat melihat pemakaian kartu di mana, tidak nongol ya, Tamer. Kira-kira itu penting. Makanya Pak Jamal mengatakan bahwa tahu bahwa kerja itu kan kira-kira saya tekan. Oke, buat Pak dosen mungkin waktunya ya. Iya. Sudah dikelirkan sama Pak dosen kali ya. Iya. Halo. Kita ini kan ada waktu ya. Ayo, udah jam 10 nih. Nah, kita ke Bapak dosen aja nih. Sekian waktunya. Jadi sebuah mengambil sesuatu contoh yang tidak baik. Maka saya bertanya, kalau memang sekolah ini ada, maka mungkin saja kita bisa kalau seandainya kita melihat dulu. Iya, semua ulasan bagus. Cuman, halo Kang Agung, Pak dosen dulu ya. Udah tinggal dikit waktunya nih Kang. Ya, semua bagus. Ayo, Pak dosen, ayo. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Pertama, untuk pekan depan kita tidak ada perkuliahan online seperti ini karena jadwalnya UTS. Nah, UTS-nya nanti tertulis. Soalnya bisa saya sampaikan sekarang. Mungkin masing-masing bisa menulis boleh. Soalnya cuma satu ya. Soalnya satu. Bapak, sebentar. Ya. Soalnya begini. Silakan Pak. Bagaimana efektivitas pengelolaan pendidikan? Pelan-pelan Pak. Bagaimana efektivitas pengelolaan pendidikan dasar ya? Bagaimana efektivitas pengelolaan pendidikan dasar ya. setelah diberlakukannya surat edaran apa Pak? surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tertanggal 24 Maret 2020 ya. Ya, itu suratnya 24 Maret 2020. Ya. Nanti gini, teman-teman buat tulisan, saya tidak menentukan berapa jumlah halaman, silahkan masing-masing buat tulisan, mau 1 halaman boleh, 2 halaman boleh, 3 halaman boleh, terserah, seperti buat makalah. Tapi yang penting diperhatikan bahwa teman-teman tulisannya harus mendasarkan dengan teori dan analisis. Satu, yang kedua, gunakan aturan-aturan di PTIG ini sekali lagi untuk melatih teman-teman supaya menulisnya terbiasa. Maksudnya apa? Dengan menggunakan footnote dan lain sebagainya itu. Kemudian ada pustaka nanti ya. Nah, itu terkait dengan soal. Jadi
ini kegiatan untuk pekan depan, sehingga selama sepekan ini teman-teman boleh kapanpun mau nulis. Nanti pekan depan bisa dikirimkan. Nanti saya di email ke saya aja, nanti saya kirim emailnya. Yang kedua, terkait dengan sistem informasi akademik, tadi sudah didiskusikan banyak hal yang memang menjadi tambahan ilmu buat kita. Tapi saya informasikan bahwa PT IKI sekarang juga sudah menggunakan sistem informasi akademik. Di suratnya mungkin teman-teman baca ada SIA itu ya. Memang untuk persiapan kita harus sama-sama sadar bahwa kita berada di zaman yang sudah berubah, sehingga memang ke arah teknologi informasi ini harus menjadi prioritas. Walaupun perlu saya sampaikan juga ke teman-teman, ketika kita kuliah di rumah pada saat ini sesungguhnya PT IKI itu sedang membangun itu. Jadi ruang kuliah teman-teman itu sekarang sedang dibangun, sedang diambrukkan dan mulai dibangun, insya Allah nggak tahu berapa lantai itu nanti ya. Ya. Mantap. Tapi yang jelas PT IKI memang ketika memulai untuk menerapkan sistem informasi akademik tadi, kendala yang pertama misalnya karena di situ banyak fakultas yang berbeda-beda. Untuk sistem informasi akademik itu untuk memudahkan semua menjadi integral yang serupa, sehingga bagaimana tata cara administrasi dan lain sebagainya itu bisa dilakukan model sistem informasi akademik itu kalau memang serupa, supaya di administrasinya tadi nanti tidak berbeda-beda. Kedua, saya setuju tadi apa yang telah disampaikan oleh pemakalah dan terakhir ditegaskan oleh beberapa penanya, termasuk tadi ada Pak Sanusi tadi. Memang bandwidth misalnya, bandwidth itu ditambah. Sekarang PT IKI menambah bandwidth, nggak tahu berapa kali lipat tambahannya. Kemudian ada pelatihan. Saya pernah mungkin menyampaikan ke teman-teman, nanti ke depannya itu dosen bisa memberikan daftar hadir itu via handphone masing-masing misalnya, menyiapkan pembelajaran dan lain sebagainya. Itu semua sedang dilatihkan. Artinya bahwa sistem informasi akademik apapun perkembangan teknologi, sejatinya kita harus sadari adalah untuk memudahkan. Jadi perkembangan teknologi itu sesungguhnya untuk memudahkan, untuk meningkatkan hasil, untuk meningkatkan produktivitas ya. Contoh yang gampang begini, misalnya zaman dulu orang itu jalan kaki, begitu ada mobil, ada teknologi yang berjalan cepat, nah itu untuk supaya bisa ke tempat yang diinginkan lebih cepat. Jadi pada intinya teknologi ini dibuat oleh manusia, di-create oleh manusia adalah untuk kebaikan. Adapun karena perubahan itu kemudian memunculkan hal-hal yang menyusahkan, memang perubahan memang awalnya seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang bisa menyesuaikan, saya kira insya Allah akan mendapatkan manfaatnya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Iya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya? Absen, screenshot. Oh ya, sudah saya screenshot, tenang, insya Allah ya. Ya, terima kasih semuanya. Saya sudah, tadinya saya mau rekod, ternyata kalau rekod itu minta izin sama hostnya, ya. Jadi saya nggak bisa ngerekod dari sini. Terima kasih. Pak, mungkin mau nanya Pak. Saya pakai handphone, Pak. Ya. Kira-kira depan masuk lagi Pak setelah OTS nanti setelah lebaran tanggal berapa Pak kira-kira? Jadi informasi di surat untuk pasca ya. Kalau S1 kan sudah selesai. Ya. Kalau pasca ini di surat kemarin itu kan sampai tanggal 19 April. Nah, setelah 19 April itu kan memang puasa. Puasa itu kita dari dulu sampai sekarang kan puasa itu sudah tahu
Sebenarnya mahasiswanya itu jadi kiai di tempat masing-masing, walaupun sekarang mudah-mudahan kiainya manfaat karena ada ini ya, musibah bersama ini. Nah, nanti setelah Lebaran insya Allah kita akan masuk kembali. Sudah ada suratnya. Kalau nanti suratnya teman-teman belum dapat, nanti saya sampaikan ya. Kecuali memang ada hal-hal yang mewajibkan kita tidak masuk. Selama tidak ada yang mewajibkan, insya Allah surat itu masih berlaku. Saya kira itu. Terima kasih kepada semuanya. Sama-sama kita akhiri baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.